Padi. Terima Mas, kasih sudah datang di kuyo.id dan juga Foryo. datang secara virtual ya. Iya, secara virtual tapi tetap eksklusif pokoknya. Oke, ya. Karena Mas Piu ini musisi legendaris Indonesia ya, ini wah kesempatan yang sangat luar biasa bisa ketemu sama Mas Piu. Terima kasih. Mas Piu, gimana kabarnya Mas di industri musik, apalagi sekarang lagi pandemi ya, gimana tuh? Kabarnya juga baik-baik. So far sih memang kita memang harus membatasi berbagai macam aktivitas ya, terutama sekali juga kayak musik kayak kita ini yang selalu beraktivitas atau selalu berinteraksi dengan penonton yang langsung secara live, jadi harus dikurangi aktivitasnya dan juga mungkin memang dibatasin. Dan salah satu solusi untuk tetap beraktivitas ya melakukannya secara virtual. Terus juga kemarin kita dengan Padi Reborn kan membuat kerjasama dengan salah satu stasiun TV, kita membuat program TV show yang namanya Padi Reborn Sang Penghibur. Selalu yang lainnya tetap saya merilis lagu-lagu baru yang bakal tetap tidak bisa meninggalkan kreativitas kita pokoknya. Wow, keren banget Mas. Jadi tetap aja ya selama pandemi kemarin Padi Reborn tetap beraktivitas walaupun virtual. Dan ada nggak sih Mas kayak perbedaannya gitu kalau pandemi sama sebelum pandemi? Banyak banget perbedaannya. Iya, banyak banget ya. Banyak banget perbedaannya. Jadi kayaknya kayak kita kemarin kayak lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya terus lalu diputus gitu. Langsung blus, langsung hilang gitu ya. Iya, langsung ghosting ya. Jadi selama Padi Reborn ini kan 3 tahun kita mulai balik lagi, kembali lagi aktif itu kan dari tahun 2017 kemarin. Terus selama 3 tahun ini kita full terus jadwal kita. Terus tiba-tiba di bulan Maret, pertengahan Maret itu tiba-tiba kita dibatalkan satu show gitu. Ternyata setelah itu merembet ke semua show lainnya. Jadi benar-benar kayak, waduh kita lagi enjoy, lagi show, lagi mau perform lagi, ternyata harus nggak jadi. Nah itu akhirnya membuat kita jadi berpikir keras untuk bagaimana caranya kita tetap berkarya. Nah salah satunya adalah kalau saya secara pribadi saya tetap mengeluarkan karya-karya saya, baik yang dinyanyikan oleh artis penyanyi lain maupun saya cover maupun saya bikin aktivitas lain seperti kayak bikin program di YouTube atau tetap aja selalu bikin musik gitu. Ya. Itu sih. Oke, nah baru-baru ini kita dapat kabar baik banget kalau Mas Piu Padi ini comeback dengan lagunya lewat Dissolve ya Mas ya. Iya benar. Apa sih makna mendalam di balik lagu Dissolve ini Mas, yang katanya dipersembahkan untuk Dandy Mics? Lirik lagu ini sebenarnya bercerita tentang penyesalan tentang seseorang yang harus fight terhadap apa yang telah dilewatinya. Jadi dia merasa menyesal atas apa yang sudah terjadi, terus lalu dia harus menarik diri, dia harus istilahnya kayak dissolve, jadi kayak benar-benar kayak melarut aja, dia kayak menghilang begitu, dan dia menyesali bahwa apa yang dia lakukan selama ini sudah menyakiti orang lain. Tapi sebenarnya ini lebih ke spiritual bonding ya, jadi bukan hanya tentang pacaran, tentang hubungan bukan percintaan aja, tapi lebih pada bagaimana ketika kita menyikapi suatu hal, terus daripada kita menyesali, daripada kita lebih baik kita menjauh aja gitu. Oh, oke. Nah terus kenapa kok berpikir Dissolve judulnya gitu? Apakah ada makna sendiri? Saya nggak tahu waktu itu, memang kayak spontan aja, dan Dissolve itu memang langsung kita bikinnya memang bahasa Inggris karena ada beberapa kalimat atau beberapa lirik yang saya rasa kayaknya nggak cocok atau nggak pantas, nggak proper kalau pakai bahasa Indonesia. Kayak di bagian refrainnya, masa itu kan I'm falling, I'm deeply falling, itu kan bukan berarti jatuh secara harfiah gitu kan, jatuh gitu, tapi jatuh dalam artian dia menyesali, dia jatuh fall
kayak breakdown gitu loh. Nah itu kalau umpamanya di bahasa Indonesiain kan susah. Jadi aku akhirnya ya startnya kita pakai bahasa Inggris gitu. Nah di Solve memang judul itu memang mengartikan dari apa sebenarnya yang terjadi dari lirik lagu tersebut. Bagaimana seseorang merasa bahwa dia harus muksa ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu muksa. Jadi dia menghilang aja. Dia ghosting ibaratnya. Di ghosting emang lagi musim kan Mas ya, di ghosting kayak gitu. Padahal itu tadi berarti itu ya alasannya kenapa lagunya pakai bahasa Inggris gitu ya Mas ya. Karena ada beberapa words, karena beberapa lirik yang memang nggak bisa. Pokoknya jatuh, aku pun terjatuh. Kayaknya jatuh di mana? Orang kan berpikir yang lain gitu. Nanti dipikir dia naik sepeda jatuh, atau nanti dia dicungkel gitu. Bukan gitu, bukan fall yang seperti itu. Tapi fall yang lebih breakdown perasaan aja. Takut maknanya salah juga. Nah, ini kan lagu featuring dengan Dandy Mix. Apa sih Mas hubungannya antara lagu ini dengan Dandy Mix itu tadi? Selang beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2014-2015, saya kan lagi rilis album solo saya kan, album solo. Terus ada beberapa lagu yang dinyanyikan sama Dandy, karena memang aku deket sama dia beberapa kali kita main bareng. Ada bikin band bareng juga, Beyond the Frontman, terus habis itu ada live PA berdua sama dia, beberapa kali kita jalan bareng, terus akhirnya dia saya masukkan dalam songlist lagu-lagu album solo saya. Nah, ada 3 lagu yang dinyanyiin sama Dandy, terus 1 lagu ini yang aku pikir ini nggak usah dimasukin deh karena bahasa Inggris kan, karena bahasa Inggris di solo, terus belum di mixing, belum diapa-apain, cuman hanya sekedar Dandy nyanyi aja di situ. Tapi nyanyinya udah benar-benar udah proper, tapi musiknya memang belum beres banget. Terus akhirnya kemarin berapa bulan yang lalu saya dengerin lagi master itu, data rekaman itu saya dengerin, loh kok kayaknya ada sesuatu yang harusnya kita sampaikan sekarang nih. Ada sesuatu yang tersimpan di situ di dalam liriknya. Kok aku bisa bikin lirik itu ya? Jadi saya kepikiran gitu. Ternyata kok relate banget dengan kejadiannya Dandy. Jadi Dandy, almarhum Dandy ini meninggal karena sakit jantung kan. Nah, beberapa waktu sebelumnya, ini cerita dari istri almarhum, dia sudah diingetin gitu loh, ayo kamu check up, kamu periksa, kamu ini. Tapi dia tetap nggak mau gitu loh, ntar aja. Nah, dari situ aku mengambil kesimpulan, mungkin ini sesuatu yang harus kita sampaikan, bahwa akhirnya Dandy terlambat untuk ngikutin, untuk nurutin keinginan dari istrinya gitu loh, untuk check up, untuk jaga kesehatan. Nah mungkin ada sesuatu yang harus kita sampaikan, bahwa jangan sampai kita semua terlambat dan akhirnya menyesali apa yang tidak seharusnya terjadi. Iya, yang padahal kita bisa cegah malah kita jadi sia-siakan gitu aja gitu ya Mas ya. Iya. Tapi ada kesulitan nggak awalnya? Karena kan almarhum Dandy Mix ini kan sakit jantung gitu kan. Apakah keluarganya sempat kayak nolak atau gimana gitu dijadiin lagu gitu? Ya, makanya aku begitu aku dengerin lagu itu, terus aku mixing, aku nemuin istri almarhum. Jadi aku samperin Mbak Cempaka itu, terus aku minta izin sama beliau kan, aku boleh nggak rilis lagu ini. Jadi aku sih juga nothing tulus saja, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tapi aku minta izin aja, terus ya boleh. Terus habis itu aku pikir juga kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kenapa enggak? Terus aku nanya, apa mungkin ada sesuatu yang dulu belum pernah kesampaian, mimpinya Dandy atau mungkin harapannya Dandy, ya gantung, entah itu untuk charity, untuk kemanusiaannya, atau untuk membantu para penyintas atau survivornya, atau mungkin kita juga bisa membantu orang-orang yang lagi menderita sakit jantung itu, namun kekurangan biaya. Itu yang bisa kita lakukan sih. Oke. Yang kita tahu lagu Daystar ini juga dijadikan sebuah gerakan untuk para generasi muda dan penyintas jantung di Indonesia ya. Itu keren banget. Tapi BTW siapa yang menginisiasi gerakan ini, Mas? Pada saat aku bawa master lagu ini, aku sempat discuss sama Adi Bidayat, dia chief editornya Billboard Indonesia. Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol, ada nggak kemungkinan kita bisa lakukan movement-nya? Oh ya udah, coba kamu hubungin aja benihbaik.com. Oh, Benih Baik aku kenal sama foundernya, aku bilang gitu. Kebetulan foundernya teman aku, Firdaus. Dan kebetulan kan Benih Baik ini dia punya afiliasi ataupun dia punya
punya saluran distribusi yang benar lah ya. Jadi ya udahlah aku sepakat, aku kontak dia. Nah dari situ akhirnya aku sampaikan juga ke Cempaka, istri almarhum, gimana nanti kalau umpamanya donasi ini nanti kita salurkan aja melalui benihbaik.com, di mana mungkin dia akan lebih tahu, mereka yang lebih tahu bagaimana untuk menyalurkan ini. Sehingga dari aku, pokoknya aku akan memberikan semua hasil keuntungan ini untuk untuk kesehatan jantung. Lalu yang kedua kita buat juga untuk merchandising-nya. Jadi merchandise dan segala macam hasil penjualan itu nanti akan kita sumbangkan 100% ke benihbaik.com supaya disalurkan ke Yayasan Jantung Indonesia atau whatever itu nanti. Wah, itu keren banget sih ya. Jadi semua hasilnya bakal didonasikan ke benihbui.com tadi. Nah, kalau lihat aku tadi barusan lihat video klipnya nih, Mas. Nah, video klip lagu ini kan dikemas dengan short movie. Ada nggak sih kayak kenapa kok memilih untuk bentuk film pendek video klipnya? Jadi memang kita langsung aja pengen bahwa video klip ini langsung seperti kayak apa ya, kayak message saja, kayak movie message saja. Jadi kayak semacam bukan iklan layanan masyarakat, tapi lebih kepada bagaimana kita menceritakan sesuatu yang terjadi sebenarnya sama Dendi itu. Tapi kita bisa juga kasih inspirasi, buat kasih edukasi juga tentang bagaimana untuk melakukan pertolongan pertama kepada orang yang terkena serangan jantung. Jadi itu kita tunjukin itu bagaimana cara, dan kita benar-benar belajar bagaimana cara untuk melakukan CPR atau segala macam gitu. Oke. Jadi ada message di dalam itu buat kita juga aware gitu ya sama orang-orang di sekeliling kita kalau ada yang punya masalah dengan jantungnya gitu. Nah, menarik nih. Berbicara soal single, pasti kayak lirik itu menjadi bagian yang cukup menyita banyak konsentrasi. Nah, di balik lirik bagian mana yang diharapkan Mas Piyu jadi penyemangat bagi para penyintas? Ya, terutama di bagian lirik yang kedua. It's clear for me to see now a good-hearted inside you that I can't afford to lose. Jadi bagaimana kita harus punya a good-hearted to do sesuatu goodness gitu loh, sesuatu kebaikan supaya kita bisa memberi manfaat buat orang lain. Dan itu yang membuat aku rasa kayaknya ini sesuatu yang harus kita kita bikin movement ini. Begitu aku baca lirik dan aku ngerasain bahwa nggak ada yang bisa mendeskripsikan selain itu tadi, selain good hearted tadi. Iya. Iya. Tentunya biar mereka juga jadi semangat ya, meskipun mungkin kayak kita punya masalah dengan jantung kita, tapi kita tetap punya hati yang baik gitu, kayak good hearted itu tadi. Harus punya hati yang baik ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi ada beberapa kegiatan penggalangan dana yang bekerja sama dengan Benih Baik. Nah, apa aja sih Mas yang ditawarkan untuk ikut berdonasi? Yang pertama bisa langsung melakukan donasi melalui benihbaik.com karena dia punya aplikasinya, dia punya platformnya untuk melakukan itu semua. Jadi donasinya bisa secara langsung, secara directly gitu bisa melakukannya. Mereka punya QR code, jadi langsung begitu kita scan, nanti kita bisa langsung donate seberapapun yang akan disumbangkan atau didonasikan. Lalu yang kedua adalah penjualan merchandise. Merchandise-nya berupa ada kaos, terus habis itu ada berupa masker, selalu ada box set semuanya. Itu ada painting art yang dibuat atau dilukis oleh Tondi Hasibuan. Itu adalah seorang seniman lukis, di mana kita juga mengundang teman-teman semua yang punya atensi terhadap kesehatan jantung ini supaya ikut juga berdonasi atau ikut berpartisipasi, mungkin berkolaborasi dengan kami, dengan kita di Project Dissolve ini. Dan kita harus tahu bahwa kemarin sempat kita langsung live interview kan dengan Ketua Yayasan Jantung Indonesia. Mereka menyatakan bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi di Indonesia gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang untuk para penyintas dan juga untuk teman-teman yang ingin berdonasi ada 2 cara tadi ya Mas ya, ada lewat aplikasi dan juga bisa beli merchandise-nya. Ya. Oke. Nah, kira-kira next movement Mas Piyu nih, ada nggak untuk bikin movement lagi buat selain penyintas jantung nanti? Ya, kalau saya sih terbuka ya, terbuka banget.
dan ini semua juga tidak hanya berhubungan dengan musik aja sih sebenarnya, karena ini berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini di apa namanya di industri musik, dan udah banyak yang sudah kita apa namanya ya, kita sumbangkan karya kita untuk musik, tapi kita juga mau pengen melakukan sesuatu di luar itu gitu. Ini semua akan apa namanya akan bergulir aja. Jadi ketika saya mau mulai menggulirkan movement ini, nanti mungkin akan ada movement yang selanjutnya seperti itu. Iya, pasti ada jalannya lah. Pokoknya terbuka jalannya lebar nanti. Begitu ada idenya atau keinginan untuk movement-nya. Yang penting kita bisa bekerja sama dengan orang yang punya good hearted lah. Ya, tujuannya itu tadi ya, tetap harus yang mulia dan ikhlas dah gitu intinya. Tapi kalau ngeliat generasi muda sekarang itu kan kayak minim banget ya Mas ya, aware-nya akan kesehatan jantung atau mungkin kesehatan yang lainnya. Nah, harapan Mas Piu nih melihat generasi sekarang yang kurang aware atas itu gimana? Harapan saya sih semua yang udah terjadi atau udah kita lewati ini semua kan pasti ada aksesnya, pasti ada akses atau ada ada residu yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi akses itu artinya sesuatu yang sebagai akibat dari kelakuan kita di masa lalu gitu. Jadi umpamanya kalau dulu kita banyak lifestyle kita kurang bagus, sehingga nanti akan berakses juga pada kesehatan kita. Umpamanya kita dulu suka keluar malam atau suka kurang tidur, terus tidak berolahraga, terus habis itu makannya juga nutrisinya nggak baik, pasti akan berakses kepada kedepannya, sehingga itu nanti akan bisa menjadikan masalah. Oleh karena itu, buat semua teman-teman, sobat-sobat semua yang sekarang lagi aktif-aktifnya produktif di masa produktif ini, supaya tetap harus selalu menjaga kesehatan, menjaga makanan, menjaga nutrisi, menjaga istirahat, dan selalu menjaga pola hidup yang sehat. Iya. Apalagi kayak aku nih Mas, aku baru 22. Kayak ini aja, dokter aja. Ya pokoknya yang umur kayak aku gini kan, aku baru 22 ya. Kerasa banget harus dijaga staminanya, makannya. Karena kita nih kalau kebiasaan dari muda gini nanti kebawa pas tuanya biasanya kayak gitu. Ya, benar. Nah, terus ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sih. Kapan nih kira-kira Padi akan rilis single kembali, Mas? Sebenarnya sih Padi sudah siap dengan konsep album dan segala macamnya. Cuman memang karena kemarin karena COVID, akhirnya kita mengurungkan untuk merilis itu lagi, album itu lagi. Dan sebelumnya kan kita tahun 2019 kita kemarin sempat merilis single, terus habis itu bikin cover versi lagu-lagu lama kita. Tapi mungkin dalam waktu ya mudah-mudahan sih bukan sebagai sebuah alasan ya COVID ya, tapi mudah-mudahan sih kita bisa tahu apa yang bakal kita kerjakan aja sih setelah ini, karena tinggal kita rilis saja sebenarnya album itu. Oke, pasti teman-teman udah pada nunggu, apalagi fans Padinya. Nah, setelah Dissolve ini nanti, adakah rencana Mas Piu untuk bikin single sendiri lagi, Mas? Iya, masih banyak banget lagu-lagu yang udah saya produce, udah saya kerjakan, baik ada yang remake juga, ada yang baru juga, dan ada juga beberapa yang siap rilis, tinggal nunggu aja timingnya. Saya sih berharap setiap setahun itu ada beberapa karya saya yang saya keluarin. Karena saya sampai sekarang masih punya ada sekitar 600-an lagu yang dirilis. Banyak banget yang itu. belum sempat disentuh aja sih, masih banyak. Dan itu warisan berapa tahun yang lalu. Itu saya bisa setiap hari bisa bikin lagu satu, kadang sehari dua, kadang sehingga akhirnya jadi terkumpul segitu. Itu sebenarnya sih masih lebih banyak lagi, karena banyak data yang hilang juga, kadang handphonenya hilang, jadi banyak yang hilang. Wah, pastinya sih, tentunya yang pasti terbaik lah buat Mas Piu dan juga Padi ya. Segera rilis single terbaru Padi, dan juga mungkin next-nya project-project Mas Piu bakal ada lagi gitu kan. Oke, kita masuk ke Q&A dari Sobat Puyo dan juga Foryo nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kepo banget buat Mas Piu Padi ya. Iya. Nah, ini yang pertama nih. BTW kangen manggung online gak sih, Mas? Kangen banget. Maksudnya offline kali ya? Offline, manggung offline, sorry. Dia salah ketik kayaknya.
Iya, panggung kangen offline. banget kangen banget apalagi kalau lihat foto-foto yang lama itu kan bisa bisa manggung di depan penonton yang banyak yang ribuan. Habis Iya. itu lihat, wah pokoknya seru banget. Kapan ya kadang lihat kayak gitu, kangen pasti. Kapan ya bisa lihat bisa berkeringat-keringetan lagi gitu, lihat Iya, penontonnya juga nanti seru banget. happy semua. Apalagi kalau nonton langsung kan kita bisa udah ngerasain banget tuh lagunya, terus kayak Iya. deket banget gitu sama Padi gitu kan. Hmm. Itu aku juga nunggu banget sih Mas, kayak mungkin nanti kali ya setelah semua divaksin dan juga pandemi udah mulai mereda, semoga bisa segera lagi kita merasakan Amin. euforia konser di Indonesia. Oke, pertanyaan kedua, ada rencana virtual konser juga nggak Mas? Ya, kebanyakan sih virtual konsernya kita kebanyakan di acara-acara corporate atau gathering dan segala macamnya. Baik itu kadang ada agensi yang dia punya klien dan segala macam seperti semacam itu aja sih. Jadi belum ada yang virtual konser. Terus habis itu berbayar dan orang harus nonton kayaknya belum ada kayaknya sekarang. Mungkin nanti deh ya secepatnya bakal direncanakan dan juga bisalah terlaksana virtual konser dari Padi. Wah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menulis lirik lagu yang baik ala Mas Piu? Cara untuk menulis lirik lagu yang bagus itu yang pertama adalah harus jujur. Jujur sama diri sendiri. Kalau umpamanya kita pernah jatuh cinta, ya kita tulis lagu tentang cinta. Tapi kalau nggak pernah ngerasain jatuh cinta, jangan menulis lagu tentang cinta. Ini believe me, karena ada orang yang berusaha menceritakan rasa cinta itu, tapi nggak ada soulnya, nggak ada rasanya. Terus habis itu dia malah Ngarang sana yang sini. lain-lain malah Ya, nggak terarah gitu. ya, Terus lalu yang kedua, kalau lagi sakit hati atau ya. putus cinta, ya tulis lagu tentang patah hati, tentang sakit hati. Jadi jangan, apalagi kalau lagi patah hati atau lagi sedih disuruh nulis lagu tentang cinta, wah itu nggak nyambung banget. Karena rasanya akhirnya nggak dapat. Aduh, aku Ya. lagi galau kayak begini disuruh nulis lagu cinta. Jadi makanya dari dulu saya juga nggak pernah terima lagu pesanan. Pokoknya dari produser, makanya ada perusahaan rekaman. Biu tolong dong bikinin lagu cinta buat si A gitu. Ya kalau saya lagi galau lagi itu saya nggak mau. Karena memang lagi nggak merasakan itu. Iya, karena meaning-nya juga pasti nggak bakal dapat juga kan, Mas? Nggak bakal dapat. Apalagi Ya. kalau nggak pernah jatuh cinta, gimana sih kalau kita ngeliat lagi jatuh cinta, ngeliat awan aja bisa kayak tersenyum, ya kan? Iya. Bunga-bunga di mana-mana ya. Bunga, ya. Kalau nggak ada rasa cinta itu, nggak pernah jatuh cinta, dia masa mikir awan itu bisa kayak senyum, iya kan? Iya. Kalau lagi sakit hati semua itu kayak aduh, semua ngeselin Semua pokoknya. itu kayak gelap aja semua, kayak Iya. semua mendung aja semua. Iya. Eee, oke, ada pertanyaan lagi nih. Mas, aku ingin fokus jadi musisi, tapi ortu nggak ngizinin, harus gimana ya? Nggak ada hal yang lain lagi kecuali buktiin aja. Kecuali Mmm, buktiin bener. bahwa lu bisa survive, lu bisa bertahan, dan lu bisa berkarir di situ dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lu banggain, bisa tunjukkan pada orang tua lu gitu. Karena dulu saya pun juga seperti itu. Oh Dulu iya? salah satu gitaris Padi itu Ari itu dulu dilarang sama orang tuanya dan dia benar-benar nggak boleh gitu. Tapi begitu kita jalanin dan kita bisa berhasil sukses, ya orang tuanya akhirnya support, benar-benar mendukung gitu. Akhirnya, jadi nggak ada hal yang lain lagi kecuali buktiin. Iya. Jangan hanya bilang aja gimana ya kalau orang tua nggak setuju. Ya udah, kalau lu memang cinta sama profesi lu cinta sama musik, ya lu pasti akan melakukan apapun untuk itu. Iya. Pasti kalau semuanya dijawab dengan prestasi, itu orang kayak nggak bakal mandang apa-apa lagi gitu Iya, kan. benar. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya, Mas Piyu paling suka cari ide bikin lagu itu waktunya kapan? nggak ada batasan sih. Kapanpun bisa dapat ide. Lagi ngobrol, lagi ketemu sama orang, lagi nonton film, lagi baca buku, semuanya bisa jadi ide. Ya. Kadang lagi nonton film ternyata ada quotes yang bagus, umpamanya umpamanya ada kata-kata I will love you until
until death do us apart gitu, umpamanya gitu lah. Jadi waduh, ini quotes-nya bagus banget nih, kayak ya udah akhirnya kita jadi bahasa Indonesia. Aku akan mencintaimu sampai mau memisahkan. Sering banget itu lebih ke gombalan sih Mas yang sering aku dengar kalau sekarang ini. Ya kalau sekarang banyak sih yang kayak gombalan. Kamu tahu nggak bedanya Mona sama kamu? Apa tuh Mas? Apa tuh Mas? Tahu nggak bedanya? Kalau Monas itu milik Jakarta, milik DKI Jakarta. Kalau kamu itu milik aku. Nah itu namanya gombalan. Tapi kalau ide lagu nggak kayak gitu. Aduh, jadi grogi nih. Serasa digombalin aku Mas. Oke Mas. Ada 1000-an gombalan lagi. Ternyata Mas Bio jago juga gombalnya ya Mas ya. Aduh, aku mah jadi ini atuh meleleh. BTW kalau dari aku pertanyaan terakhir, kalau pandemi ini berlalu, kota mana yang ingin Padi datangi untuk konser? Kota mana yang Padi ingin datangi untuk konser? Surabaya kali ya. Wah, Surabaya? Kenapa? Ya, karena kan kita lahir dan besar di sana di Surabaya. Habis itu juga di sana penontonnya juga asik-asik. Bukan berarti penonton yang lain gak asik ya, tapi cuman kangen banget aja kalau kita bisa manggung lagi di Surabaya dengan penonton yang banyak, dengan ribuan kayak dulu di stadion gitu kan, kayak waktu sebelum pandemi. Waduh seru banget Mas. Oke, Surabaya dan juga kota-kota lainnya lah ya Mas kalau udah pandemi berakhir. Ya. Oke, itu tadi podcast kita bareng dengan Mas Piu Padi. Yang terima kasih loh Mas sudah nyempatin waktu untuk datang ke Kuyo dan Koryo, dan semoga lagu Desopnya bakal sukses dan jadi inspirasi dari para penyintas kesehatan jantung. Oke, untuk kalian yang juga Sobat Kuyo dan juga Koryo, jangan lupa baca terus website berita-berita terkini untuk milenial dan Gen Z di kuyo.id, dan juga follow sosial media kita, ada Instagram, YouTube Kuyo Official, TikTok, dan juga Twitter dan Facebook. Terima kasih ya Mas Piu. Sama-sama. Oh ya, satu lagi Mas, aku jangan lupa download aplikasi Koryo. Oke. Jangan lupa di belakang aku ini. Iya. Oke, sampai jumpa Mas Piu. Terima kasih. Bye-bye.